Baik Bapak Ibu, Shalom Bapak Ibu, selamat datang di ibadah rumah, selamat datang di ibadah rumah tangga yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada malam ini. Sebelum kita memulai ibadah pada malam ini, bersama kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Mohon perhatian Bapak Ibu, diharapkan mematikan mic pada saat bernyanyi kecuali panggilan untuk beribadah berbalas-balasan. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersama berbalas-balasan dalam panggilan ibadah. Saudara-saudara, di tengah pandemi ini kita berjuang dalam menghadapi situasi yang sulit. Akan tetapi kita bersyukur masih dapat bersekutu bersama-sama. Maka dari itu, marilah kita menghadap Tuhan Sang Kehidupan. Mari kita memuliakan kebaikan-Nya yang menolong kita bertahan hingga saat ini. Kami memuliakan-Mu, ya Allah, yang menjadi sumber kehidupan kami. Mari kita memuliakan kebaikan-Nya yang menolong kita bertahan hingga saat ini. Kami memuliakan-Mu, ya Allah, yang menjadi sumber kehidupan kami. Allah Sang Penolong, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami, kelemahan kami, dan ketidakmampuan kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami datang kepadamu membawa harapan, doa dan permohonan kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Allah di atas segala hal, dahulu, kini, dan selama-lamanya. Amin. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 015 berhimpun semua. Ya, doa syukur Bu Meli. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Engkau yang baik, Tuhan yang Maha Kudus. Engkaulah yang menciptakan kami dan seluruh isi bumi ini, yang menopang kami dalam segala hal, sehingga bersamamu kami dapat hidup dan memperbaharui segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dalam kebaikanmu, Engkau mengutus Yesus Putramu dan Roh Kudus. Telah Engkau tanamkan ke dalam hati kami. Kasih sayang-Mu begitu besar bagi kami, sehingga dalam kuasa-Mu Engkau mengutus Putra-Mu menjadi pelindung bagi kami. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan, yang telah memberi berkat dan bantuan ilahi kepada kami, manusia lemah dan berdosa ini. Dengan bantuan ilahi-Mu, kami memperoleh rahmat, berkat, penyembuhan, dan segala usaha kami dapat berjalan dengan baik. Engkau selalu hadir untuk menolong dan membangkitkan dari keterpurukan dan kerapuhan. Dan ketika kami jatuh, Engkau menyelamatkan kami dengan perantara Putramu Yesus Kristus. Tuhan kami yang maha baik, ulurkan tangan suci-Mu di atas kami, agar kami dapat membalas segala kebaikan-Mu dan berkat-Mu dengan tulus, kini dan selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, kita membaca bersama-sama Mazmur 98 ayat 1, 7 sampai 9. Mazmur, nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan. Dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Di hadapan Tuhan, Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Erik, kita bernyanyi bersama-sama, "Oh Tuhan, pimpin langkahku." Ku tak berani
Saudara, mari kita bersama kita berdoa. Bapa dalam sorga, kiranya Tuhan yang menyerta dan memimpin kami ketika kami dengan sungguh membaca dan merenungkan firman-Mu. Agar firman itulah juga yang menuntun kami dalam hidup kami. Karena itu Bapa, dalam urapan kasih-Mu dan urapan Roh-Mu, kiranya Tuhan menolong kami ketika kami membaca Alkitab dan juga Tuhan menolong hamba untuk dapat melayankannya. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian dari buku Pekan Keluarga, yaitu Ulangan pasal 31 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Ya, yang begini katanya. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni pada hari raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di hadapan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat itu. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam proses kehidupan, tentu ketika kita kecil, kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah mengerti apa-apa. Ya, karena itu pun juga pada masa periode balita, lalu ada memori yang kemudian hilang. Ya, memori yang kemudian hilang itu kita tidak tahu pada umur 4 tahun, 3 tahun, apa yang kita lakukan, nggak akan ada yang ingat. Karena setelah 5 tahun, 6 tahun, pada usia sekolah TK, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita ingat pada saat kita waktu TK. Ya. Saudara, itulah sebuah realitas, lalu kemudian di dalam proses belajar dan pembelajaran itu pun juga, maka otak kita ini bukan hanya dibagi otak kiri, otak kanan, dan otak tengah atau otak depan belakang, bukan. Tetapi saudara, yang kalau kita bicara memori, maka ada memori yang di bawah sadar, maka itu ada memori inti, lalu kemudian ada memori tengah, dan juga ada memori tinggi. Artinya bagian 3 memori dasar itu yang di bawah kesadaran kita ngomong sekarang ini, gitu kan, yang kita omongkan itu langsung ngerocos. Nah, kenapa? Karena itu sudah ada di bawah sadar. Mungkin suatu ketika orang ngelindur, ya Bapak Ibu ngelindur, mimpi, lalu kemudian ngomong. Nah gitu ya, jadi ngomong itu sudah di bawah sadar. Nah kalau sampai misalkan dulu teman saya mengajarkan begini, kalau kamu bisa sampai ngelindur ngomong bahasa Inggris, berarti bahasa Inggrisnya itu sudah ada di bawah sadar, jago pisan gitu ya. Nah, karena itu saudara yang kekasih, apa yang kemudian yang kita pelajari? Maka berkembanglah metode-metode belajar skolastik ya pada zaman filsafat Yunani. Lalu kemudian orang berkembang, bagaimana orang mengajar, bagaimana orang pun juga belajar tentang struktur otak, bagaimana belajar mengenai memori, bagaimana orang pun juga mengembangkan neurolinguistik program, bagaimana supaya orang pun juga mengembangkan ya ingatan supaya kita tetap mempertajam ingatan kita. Wow, ada banyak hal metode-metode ya, quantum learning kita ajarin ya, kita belajar bagaimana kita mengajar anak-anak membangun karakter, membentuk karakter mereka. Saudara, ada banyak. Nah, dalam bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, saudara, ada cara pesan Musa.
Ya, sebelum Israel memasuki tanah Kanaan, lalu dia berpesan kepada Yosua. Yosua itu adalah orang yang akan melanjutkan kepemimpinan Musa. Ya, Yosua itu adalah orang kalau Musa nanti mati, maka Yosua lah yang menjadi pemimpin. Karena itu sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa, bahwa kalau mereka sebentar akan nyebrang sungai Yordan, tetapi apa yang perlu mereka punya? Bekal apa yang harus mereka punya? Meskipun menyeberang sungai Yordan memasuki tanah Kanaan bukan mudah. Ya, mereka harus kemudian menghadapi lawan, mereka juga harus menghadapi musuh, mereka pun juga harus menghadapi orang-orang yang tidak menyenangkan. Tetapi ketika mereka harus melakukan sesuatu untuk mencapai apa yang menjadi tujuan hidup, saudara, apa yang kemudian ditujukan dari sejak awal yaitu negeri yang penuh dengan susu dan madu, ketika mereka akan memasuki apa yang disebut dengan tanah perjanjian, maka saudara, yang mereka dipesankan oleh Musa bukan hanya soal bahwa mereka akan menghadapi situasi-situasi yang sulit. Bukan hanya soal bahwa mereka akan menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah. Tetapi yang paling perlu adalah bagaimana mereka hidup di hadapan Tuhan. Yang paling utama adalah bagaimana mereka hidup di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh memegang apa yang menjadi kehendak dan apa yang menjadi ketetapan Tuhan dan apa yang menjadi hukum Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka sebelum pada hari, katanya ya saudara, kalau hari tahun Yobel yang digambarkan setelah akhir 7 tahun, ya setelah akhir 7 tahun pada mereka biasanya 7 tahun itu dihitung ketika mereka mengalami panen besar ataupun juga ketika mereka mengalami dari saat dia menerima 10 hukum Tuhan di Gunung Sinai, maka sejak itulah mereka menghitung tahun, dan setiap 7 tahun gitu ya, pada hari-hari penghapusan hutang, itu yang disebut dengan tahun Yobel, hari kemerdekaan, hari sukacita. Lalu kemudian pada hari raya Pondok Daun, yaitu mereka memperingati bagaimana Tuhan menganugerahkan karunia kebebasan. Ya, peringatan bagaimana Tuhan memberkati dan bagaimana Tuhan memberikan hidup dan kehidupan bagi umat Israel ini. Maka ketika itu diingatkan betapa Israel harus bersyukur, Israel harus bersukacita, Israel pun juga harus dengan sungguh-sungguh merasakan cinta kasih Tuhan yang menuntun mereka dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, dan sebentar mereka akan memasuki tanah perjanjian. Karena itu mereka harus bersukacita dan bersyukur. Caranya dengan apa? Dengan memelihara hidup supaya mereka tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan, dengan sikap takut akan Tuhan. Nah, saudara, apa yang dikatakan di sini ya, dengan tetap melakukan hukum Taurat, itu dengan sikap belajar takut akan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan ini bukan berarti lalu kemudian Tuhan itu adalah sesuatu yang menakutkan. Ya, kita hidup dalam perjanjian baru, sehingga hidup di dalam perjanjian baru visinya beda dengan hidup di dalam hukum Taurat. Dalam hukum Taurat itu gambarannya Tuhan itu adalah Tuhan yang pemarah. Dalam hukum Taurat itu gambarannya Tuhan adalah Tuhan yang suka marah dan suka menghukum. Kalau manusia tidak taat, lalu kemudian Tuhan menghukum. Manusia tidak taat, lalu Tuhan mengutuk. Manusia tidak taat, lalu Tuhan menurunkan bala. Manusia tidak taat, seolah-olah jadi pola didiknya itu, mendidik itu, jadi kalau anak tidak taat boleh dipukul, anak tidak taat boleh dimarahi, anak tidak taat lalu kemudian boleh dijewer gitu ya. Nah, karena itu saudara, polanya takutlah, belajar takut akan Tuhan, dan mereka harus melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Itu mereka itu ditakut-takuti
Awas loh, kalau tidak taat sama Tuhan, nanti Tuhan marah, Tuhan memberikan nurunkan azab. Kalau kamu tidak taat sama Tuhan, nanti kamu masuk neraka, gitu ya. Kalau kamu tidak taat sama Tuhan, nanti dilaknat oleh Tuhan. Kalau kamu tidak taat kepada Tuhan, nanti kamu pun juga akan dihukum oleh Tuhan, gitu ya. Nah, saudara, itu perjanjian lama memang benar di sini. Ya, kata penulis kitab Ulangan, benar, Tuhan Allahmu dan mereka melakukan segala setia, haruslah kamu mematuhi hukum Tuhan. Gitu ya, kamu harus belajar takut akan Tuhan. Saudara, tapi kita hidup dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru itu kita diberikan pemahaman pengertian Allah yang mengasihi. Allah yang mengasihi itu karena Allah mengatakan, marilah kepadaku hai orang yang berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang. Kuk yang kupasang pun juga ringan. Saudara, ada sebuah realitas dari perubahan besar. Dari orang melakukan sesuatu dengan sikap takut. Tetapi orang di dalam perjanjian baru itu, orang melakukan sesuatu karena dia dikasihi dan dia mengasihi. Beda sekali. Contohnya Bapak Ibu. Kalau kita, misalnya anak-anak kita di rumah, setiap setelah makan dia harus mencuci piring. Atau setelah makan, ataupun juga bahkan dia harus mencuci piring untuk menolong ibunya. Ya, ada anak dia mencuci piring karena dia takut. Dia mencuci piring karena dia dimarahin. Awas lo ya, kalau tidak kamu cuci piringmu, nanti mama pukul. Awas lo ya, kalau kamu tidak cuci piringmu, nanti kamu tidak diberi uang jajan. Awas lo ya, kalau kamu tidak mencuci piringmu, yaitu nanti mama cubit. Anak itu akan mencuci piring, Pak. Anak itu akan mencuci piring, tapi mencuci piring dengan takut. Mencuci piring karena takut nggak dikasih jajan atau takut dipukul dan takut dicubit. Karena dia melakukan. Tapi dalam visi perjanjian baru, saudara, ketika Tuhan mengatakan, anakku, mama sayang kamu. Kamu sayang mama enggak? Iya. Kalau kamu sayang mama, kamu bisa mau tolong mama dong. Ya, bantu ya, cuciin piringnya. Ya sayang ya, mama kan sayang sama kamu. Kamu sayang kan sama mamanya? Bantuin. Anak ini juga akan mencuci piring. Sama. Tapi suasana hatinya beda. Yang satu dia akan mencuci piring dengan rasa takut. Yang satu akan mencuci piring dengan sukacita. Karena dia merasa dicintai. Yang satu akan merasa melakukan mencuci piring, dia nurut. Dia juga nurut. Nah itu kan, tapi yang satu dengan ketakutan, tapi yang satu dengan rasa kasih. Ya, dengan rasa cinta. Karena dia mengasihi mamahnya, dia mencintai mamahnya, dan dia merasakan betapa besar kasih mamahnya sama dia, karena itu dia mau melakukan yang terbaik untuk mamahnya. Karena itu saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika kita bicara tema bagaimana kita mendidik anak, ya tema kita pada saat ini dalam KRT, dalam Pekan Keluarga nih, saudara, Pekan Keluarga GKP, bagaimana kita pun juga belajar untuk mendidik anak-anak. Maka mendidik anak itu bukan soal bagaimana mengajari mereka untuk melakukan. Ya, ada banyak hal kita orang tua seringkali mengajari anak, yang penting anak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Tidak jarang kita pun juga mengancam. Tidak jarang kita pun juga lalu kemudian menakut-nakuti, dan atau mungkin bahkan dengan kekerasan kita memukul dan mencubit anak. Tetapi saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, memang kita harus tanggung jawab untuk mengajar, mendidik mereka.
tetapi mendidik mereka dengan kasih. Mendidik mereka dengan lemah lembut. Mendidik mereka dengan bahasa yang baik. Mendidik mereka dengan dorongan, dengan motivasi. Mendidik mereka dengan membangun karakter dan menguatkan hati mereka untuk melakukan apa yang baik. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, maka ketika Tuhan mengajak kita untuk kita terus memberitahu kepada anak-anak kita ayat 13, supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahui dapat mendengar dan dapat belajar. Ya, dapat belajar. Takut akan Tuhan bukan berarti ditakut-takuti, tapi takut akan Tuhan dengan sikap segan karena mereka mengasihi Tuhan. Karena kita semua hidup di dalam kasih Tuhan. Amin. Lanjut doa bersyafaat, Pak. Ya, baik. Mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pertolongan dan kasih Tuhan dalam keluarga kami boleh menjadi nyata. Dibangun atas kasih dan kami boleh membangun kehidupan keluarga kami dengan komunikasi yang baik sehingga kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kasih dan pertolongan Tuhan juga boleh menjadi nyata ketika kami boleh membangun kehidupan spiritualitas anak yang mengenal Tuhan Yesus, spiritualitas anak yang hidup dibangun di atas dasar cinta kasih. Karena itu Tuhan Allah Bapa, Tuhan juga yang menolong keluarga lepas keluarga dalam pergumulan mereka. Tuhan yang menolong anak-anak kami untuk bersekolah dan menikmati pendidikan dengan baik, untuk mengembangkan diri mereka, untuk meraih cita-cita dan masa depan mereka. Tuhan juga yang menolong, yang menganugerahkan kekuatan dan kesehatan kepada setiap kami, sehingga kami boleh selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan juga yang menolong baik Ibu Bono, Pak Siritonga, ataupun juga Ibu Nirmala. Baiklah setiap kami pun juga boleh menikmati kesehatan, sehingga mereka pun juga boleh Tuhan pulihkan. Sehingga kami pun juga hidup di hadapan Tuhan dengan sukacita kami atas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Bapa dalam sorga, Tuhan juga yang memimpin kami di tengah-tengah pergumulan yang Tuhan tahu apa yang kami gumuli. Tuhan yang menyelidik ke dalam hati kami yang terdalam. Karena itu Bapa, Tuhan juga yang memegang tangan kami yang lemah. Inilah doa kami yang sungguh kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih atas firman-Nya yang sudah dibawakan oleh Bapak Pendeta. Kiranya firman yang kita dengarkan bersama-sama tadi boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan hari lepas hari. Kita masuk dalam persembahan. Marilah kita menyatakan syukur atas berkat yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita dengan bersama memberikan persembahan yang dapat kita berikan pada saat kebaktian minggu atau ditransfer ke nomor rekening GKP Fata Cakung di nomor yang sudah tertera di layar dan berdasarkannya dari firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Pujilah Tuhan, kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan datanglah ke hadapannya. Sembahlah Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Kita menyanyi bersama-sama PKJ nomor 149, ucapan syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru baginya.
Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan kami dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sebelum kita masuk pengutusan dan berkat, kita memuji Tuhan dari PK Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Saat kita menerima berkat Tuhan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. 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 Ibadah sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di kebaktian tengah minggu ini.